Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.
oasis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberitakan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, serta adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Saya mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang hafal pada lagu pembuka? Angkat tangan, angkat jari tepatnya. Siapa yang hafal lagu pembuka, biarkan anak-anak datang? Lumayan ya, lumayan yang hafal. Lagu lirik itu mengundang kita untuk datang kepada Yesus, untuk mendapatkan berkat, menerima berkat dan mendapatkan kebahagiaan sukacita. Yesus bersabda, "Biarlah anak-anak datang kepadaku." Pertanyaan lagi untuk adik-adik. Siapa yang minggu kemarin ikut kegiatan aksi 3 Raja? Oh, banyak sekali. Siapa yang menjadi Raja Baltasar? Luar biasa. Raja Gaspar ya. Kemudian siapa yang menjadi Raja Melkior?
Oh, banyak. Kemudian siapa yang menjadi bintang? Woi, luar biasa. Kemudian ada yang menjadi domba. Saya dengar ada yang menjadi domba. Baik, terima kasih. Ketika adik-adik mengikuti aksi 3 raja, apakah adik-adik mengalami sukacita? Apakah gembira? Gembira. Puji Tuhan. Itulah undangan kita kepada Tuhan supaya selalu sukacita dan gembira. Adik-adik datang mengunjungi setiap keluarga dengan mendoakan keluarga supaya keluarga diberkati, dan adik-adik hal ini menjadi berkat bagi keluarga tersebut. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Seperti pada kisah kitab suci yang barusan kita dengar. 3 orang Majus mau datang menyembah Yesus. Orang Majus adalah gambaran orang bijak. Artinya orang yang berkenan kepada Allah. Bijak itu artinya tahu dan mau melaksanakan hukum Tuhan, berbuat kasih, sebagaimana adik-adik yang mengikuti aksi 3 raja. Adik-adik adalah pilihan Tuhan. Tuhan berkenan mengutus adik-adik untuk datang mempersembahkan doa bagi keluarga, bagi setiap keluarga dan yang dikunjungi. Nah, 3 raja tersebut dibimbing oleh bintang. Mereka dibimbing selalu mengarah pada bintang. Artinya bahwa perjalanan selalu dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan itu sendiri. Jadi hidup kita, orang pilihan Tuhan, akan selalu berjalan di bawah bimbingan bintang, di bawah bimbingan Roh Kudus, sehingga jalan kebenaran dan terang itu melekat ada di dalam hati kita. Kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Di sini artinya adalah selalu mengucap syukur, penuh sukacita, kegembiraan di dalam iman akan Yesus Kristus. Saya ada satu cerita. Seorang bapak yang berhasil di dalam pekerjaan dan aktif di gereja. Dia bercerita, sewaktu kecil saya suka melihat bintang-bintang di malam hari. Suatu kali ayah datang kepada saya dan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Saya menjawab, "Saya mau melihat bintang jatuh." Kemudian ayahnya berkata, "Untuk apa dicari?" Jawab sang anak, "Supaya ketika saya minta permintaan dikabulkan." Kemudian tak lama kemudian ia melihat bintang jatuh, lalu memohon permohonan. Katanya, "Aku ingin hidupku berhasil berguna." Dan ia mengulanginya sebanyak 3 kali. Dia bilang di dalam sharingnya bahwa hidupnya saat ini adalah berkat, berhasil dan berguna. Berhasil di dalam pekerjaan, berhasil dalam membina keluarga, berguna di dalam keluarga, gereja, dan selalu memberikan waktu dan diri kepada gereja dan masyarakat. Dia bilang, "Saya selalu merasa dibimbing oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk diriku sejak kecil. Saya selalu rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja, kemudian terlibat di dalam misdinar, OMK, dan menjadi prodiakon saat ini. Saya rasakan banyak sekali berkat yang bagi saya temukan itu karena Tuhan berkenan di dalam hidup saya." Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adikku yang sangat dikasayangi oleh Tuhan, 3 raja mempersembahkan persembahan emas, dupa, dan mur, merupakan simbol dari keseluruhan hidup, dimulai dari kelahiran, hidup, dan kematian.
Artinya itu adalah keseluruhan perjalanan hidup, sehingga mempersembahkan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup, sumber dari segala sumber kehidupan. Mempersembahkan diri bukan secara pasif, namun aktif, mau terlibat dengan usaha dan tindakan pencarian akan Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Tuhan dan mana kehendak diriku sendiri. Mencari dalam terang bintang artinya selalu menjalin persahabatan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, sehingga perjalanan selalu disemangati oleh kedekatan, persahabatan dengan Yesus. Lalu memberikan persembahan seluruh hidup, memberikan diri kepada Tuhan di dalam iman akan Yesus Kristus. Contohnya adik-adik sekalian yang ikut di dalam aksi 3 Raja. Kemauan untuk terlibat menunjukkan bahwa adik-adik semua terlibat di dalam karya keselamatan. Terlibat karena adik-adik digerakkan oleh Tuhan di dalam hati dan menjadi berkat dengan mendoakan setiap keluarga yang dikunjungi. Disinilah pesan tema Hari Anak Misioner, bersahabat, terlibat, dan menjadi berkat. Teruskan karya ini dimanapun adik-adik tinggal, beraktivitas dengan cara apapun. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, entah itu belajar, makan, atau istirahat. Berdoalah dahulu, bersahabatlah dengan Tuhan. Kemudian kerjakanlah tugas dengan baik, baik di sekolah maupun tugas-tugas rumah. Ikutlah di dalam pelayanan gereja, misdinar, OMK, dan jadilah anak baik. Doakan teman serta orang tua. Itulah tugas perutusan panggilan menjadi anak misionaris. Ada satu kisah lagi. Seorang anak yang tinggal di Pantai Asuhan, Jakarta Pusat. Waktu itu saya dengan Romo Jun live in di sana. Saya tanya, apa cita-citanya? Dia menjawab, saya di sini dititipkan oleh orang tua karena tidak mampu menyekolahkan saya. Sehingga cita-cita saya adalah supaya menjadi orang berhasil dan mau membahagiakan orang tua. Kemudian saya bertanya, terus apa yang sekarang kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita itu? Jawabnya, saya selalu mendoakan orang tua. Saya selalu rajin untuk belajar, disiplin, dan serta setiap hari Minggu pergi ke gereja. Saya renungkan, anak ini menunjukkan kualitas sebagai pribadi yang berkenan bagi Allah. Anak ini menunjukkan nilai, semangat untuk berbagi, memberikan waktu, memberikan diri untuk mencapai cita-cita yang luhur. Berkorban bagi diri sendiri, bukan mencari kesenangan diri sendiri, melainkan rajin untuk belajar, untuk berdoa, dan menjadi saksi iman. Dengan rajin berdoa dan pergi ke gereja. Mari kita semua, kita semua yang selalu penuh sukacita, menjalin persahabatan dengan Yesus, terlibat di dalam perutusan, karya keselamatan dengan kehadiran kita, menebar sukacita akan kasih Tuhan bagi siapa saja, dengan mendoakan, tersenyum, dan wajah penuh keramah tamahan, karena Allah juga telah rahmah bagi kita. Allah telah menerima kita menjadi anak-anaknya, dan kita diutus untuk menjadi berkat bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada kita, bagi mereka yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
Setelah mendengarkan dan merenungkan